والاستعاذة والحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وقربته وثوابه. Para jemaah daripada Majelis Ar-Rahimin rahimahumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir dan istiqomah, sehingga kaki kita diringankan untuk menuju di majelis yang kita cintai, yaitu majelis di Ar-Rahimin Tabak Dalam ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan kesehatan, selalu digerakkan hati kita untuk kepada hal-hal yang lebih baik, sehingga kita masuk dalam kategori orang yang minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun ungkapan rasa syukur kita ini harus kita ungkapkan karena sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena tak jarang saudara-saudara kita yang punya waktu tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesehatan dan belum diringankan untuk melangkah ke sebuah hal yang kebaikan, di antaranya yaitu menghadiri majlis-majlis taklim seperti halnya pada malam ini. Alhamdulillah kita bisa menghadiri majlis taklim di Majelis Ar-Rahimin. Kemarin kita sudah bahas, kita terpotong karena memang adanya waktu. Kita melanjutkan tentang faslun surutul qudwati ahad asyara alla ya'lamu butlan salati imamihi bihadasin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alayhi wa alla yakuna ma'muman wala mumbiyan wa alla yataqaddam ala imamihi fil mawqifi wa an ya'lama intiqalati wa an yajtami'an fil masjid aw fi salasimi'ati dirahim taqriban wa an yanwiyal qudwata aw al jama'ata wa an yatawafaqa nadhmu salatayhima wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatin mukhalafati wa an yutabi'ahu. Pasal ini adalah menerangkan tentang bagaimana hukum, bagaimana orang itu sholat berjamaah. Syarat di antara orang berjamaah itu ada 11. Yang pertama apa? Alla ya'lam butlan sholati imamihi bihadasin aw ghairihi. Makmum itu tidak mengetahui, bahkan imam pun tidak mengetahui bahwa dirinya itu hadas. Awalnya atau selainnya, sepanjang imam dan makmum ini tidak mengetahui, baik itu kepada imam sendiri maupun kepada si makmum, imam ini sendiri tidak mengetahui kalau dirinya itu hadis, batal wudhunya, maka di situ tetap sah dikatakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, batalnya sholat berjamaah dengan sholat beda. Kalau sholat yang dapat membatalkan, contoh kita kemudian terlihat aurat kita, bergerak dengan fahishatin bitarbil fahishat, gerakan yang sangat keras, melompat. Nah ini tentang syarat-syarat bagaimana orang berjamaah. Poin satunya apa? Alla ya'lam butla sholati imami bihadasin aw ghairihi. Awalnya di sini al-makna anna awwala min syuruti sihhatil qudwati. Bahkan di sini kal hadas wal kufr, bahkan kafir pun. Kalau si makmum ini tidak tahu bahwa yang dijadikan imam ini adalah bukan orang muslim, tetap si makmum sah sholat jamaahnya dan mendapatkan fadilah daripada sholat
sholat berjamaah, si makmum. Kalau si imam, sepanjang si imam ini tidak mengetahui kalau dirinya hadas atau terdapat sesuatu yang bajunya ini mutanajis. Najis itu sama mutanajis sebenarnya beda, cuma kalangan kita orang apa barang yang tidak bisa disucikan atau disucikan bisa itu dikatakan najis semua. Padahal yang sebenarnya najis itu sesuatu yang tidak bisa disucikan, kayak anjing, babi dan lain sebagainya. Itu najis. Nah, kalau barang yang suci terkena najis bisa disucikan kembali, itu namanya mutanajis. Karangan kita kata sesuatu yang tidak bisa digunakan untuk hal yang sholat itu dikatakan najis. Tapi tidak berbahaya bahasanya. Saya dipahami ya, sepanjang tidak mengetahui keduanya baik itu imam maupun si makmum itu tetap dapat fadilah atau sahnya di dalam sholat berjamaah. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qadamiyah. Kita mengetahui bahwa imam yang melakukan sholat itu tidak dalam keadaan sholat qadha, tapi murni sholat isya ya isya sekarang, sholat maghrib ya maghrib sekarang, bukan pada waktu sholat maghrib yang terdahulu. Ini syaratnya orang berjamaah. Wa alla yakuna makmuman, di antara syarat berjamaahnya juga apa? Wa alla yakuna makmuman, orang yang menjadi imam itu tidak lagi berstatus menjadi makmum, tapi murni menjadi imam. Makmum bisa status menjadi imam kalau makmum yang tadi itu sudah menyelesaikan sholatnya dengan imam yang pertama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Imam yang pertama, kok makmum ini masih kurang 2 rakaat atau 1 rakaat. Lalu ada temannya datang bermakmum sama dia, sah, bisa dikatakan atau bisa menjadi sebuah sholat berjamaah. Kemudian wa alla ummiyan, imamnya ini tidak ummi, fasih di dalam melafazkan sebuah surat atau al-Fatihah. Kalau lidahnya itu belok seumpama tidak sampai kepada perubahan makna, maka itu hukumnya makruh. Kalau memang tidak ada lain, makanya imam ini sebenarnya harus dipilih. Sama halnya dengan pemimpin, pemimpin harus dipilih. Rakyat gak ada ceritanya rakyat ini dipilih. Begitu juga sekarang sudah nuansa-nuansa orang yang minus, ada kepentingan ingin nyalek, ada yang macam-macam. Itu nanti dipilih. Nah, siapa sosok yang pantas dan bisa memimpin? Nah, itu rakyat yang memilih. Pun begitu juga dengan adanya seorang imam, ini dipilih kategorinya diantaranya wala ummiyah. Orangnya ini tidak ummi, tidak dalam tanda kutip tidak bodoh di dalam mengucapkan kalimat atau melafazkan kalimat-kalimat Fatihah atau surat-surat pendek. Apa alasan ulama? Supaya orang yang bermakmum ini lebih khusyuk. Apalagi yang mendengarkan itu khusyuk bisa iktidar makna, menghadirkan makna yang dibaca oleh imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi khusyuk, enak, bisa iktidar makna, itu luar biasa. Nah, ini pentingnya orang yang berjamaah, imamnya ini wala ummiyah, tidak ummi, artinya bisa untuk melafazkan. Kalau seumpama ada imam yang cuma hanya pelan atau tidak sampai berubah kepada adanya makharijul huruf,
tidak sampai kepada status batal, namun ulama menyatakan di situ makruh. Atau kayak orang yang cekak itu, alhamdulillahirabbil alamin, itu juga orang yang sering mengulang-ulang itu tidak sampai kepada taghayyurul makna. Orang yang sampai taghayyurul makna, nah, contohnya kayak siratal ladzina an'amta, itu bisa berubah kepada yang namanya makna. Iya karena ada tasdidnya juga bisa berubah kepada makna. Makanya pentingnya memilih sebuah imam supaya sholat jemaahnya lebih khusyuk, dan yang mendengarkan apalagi bisa ikhtidarul makna, bisa menghadirkan makna yang dibaca oleh imam. Kemudian wa alla yataqaddama 'ala imami fil mauqifi. Si makmum ini tidak mendahului gerakan daripada imam. Kalau sampai mendahului, nah ini berarti sudah kebalikannya, mafhum mukhalafahnya dari pemahaman itu bisa menjadi batal. Bukan sholatnya, tapi berjemaahnya. Ada orang ketika si imam ini ruku, Allahu Akbar, ini dengan asiknya masih baca Fatihah si imam. Ketika imam ini i'tidal, baru makmumnya ruku, Allahu Akbar. Ini kalau rukun fi'liyah diulang-ulang sampai 2 kali, maka batal jemaah. Tidak mendapatkan fadilah daripada sholat berjemaah. Nah ini wa alla yataqaddam ala imam fi mawqifi. Kemudian wa ayya'lam intiqalat imamihi, dan mengetahui si makmum ini gerak-geri daripada si imam, meskipun tadi itu dikasih tahu bagi orang yang tidak sholat. Contoh imamnya jauh, kayak tadi ada hubungannya wala yataqaddam 'ala imam bi mauqifi. Kayak di Madinah Allahu Akbar, ada yang gitu, Allahu Akbar, baru imam semuanya mengikuti. Itu ada. Ya. Di sini yang dimaksud di sini bahwa si makmum sama si imam, makmum ini mengetahui gerak-geri daripada si imam. Oh ayat ruku, oh ayat i'tidal, oh ayat sujud, dan seterusnya. Ini harus mengetahui. Kalau tidak bisa mengetahui, nah ini yang dikhawatirkan tidak di sini ada makmum, maka tidak sah. Berjemaahnya tidak sah. Kenapa? Tidak bisa, tidak ada jalan tembus untuk menuju kepada imam. Ini penting. Saya pernah sholat, saya tidak menyebutkan namanya. Kok ada parkir mobil ini letter U ini, di depannya ada sholat Jumat. Kok ada orang yang di letter U ini sholat? Mobilnya ini rapat sekali. Kok ada orang yang melewat? Nggak bisa, dari rapatnya masih dipagar lagi di sini. Ini khawatirkan tidak ada jalan tembus untuk menuju ke imam. Kalau di gedung yang namanya masjid sama beda hukumnya dengan yang bukan masjid. Nanti dijelaskan. Kemudian wa ayyajtami'a fil masjid aw fi salati bi'ati diraqin takriban. Jarak di antara imam sama makmum, ulama sepakat itu perkiraan 300 lengan orang dewasa. Jadi dari imam ke makmum jaraknya 300. Melebihi dari itu dikhawatirkan tidak bisa melihat gerakan daripada si imam. Itu kalau di masjid. Makanya orang yang sholat berjamaah itu ketika ada imam,
harus mendahului tumitnya. Ya, jangan sampai mendahului tumitnya. Jadi tumitnya imam, kemudian di belakangnya itu baru. Dan sholatnya, apalagi makmum melafalnya, kalau makmumnya di depan, ya Allah, tak bisa. Sudah mendahului daripada etika orang yang sholat berjamaah. Makanya pentingnya di situ bisa kita pahami. Yang sering itu banyak mendahului atau ditakhiri fil imami, mengakhiri daripada gerakan imamnya sih. Wayai sujud, kemudian makmum ini sujud. Ketika imam ini naik ke atas, si makmum masih sujud sampai si imam ini selesai baca surat Fatihah masih sujud dia. Ini bisa dikatakan mengakhiri gerakan atau telat di dalam mengikuti gerakan daripada imam. Berarti kalau sudah tidak mengikuti Fatihah atau sampai bahkan imam ini ruku, maka si makmum ini bisa dikatakan batal di dalam jemaahnya, sholat jemaahnya, bukan sholat. Itu ya, bisa dipahami ya nanti kalau ada apa kurang jelas bisa dipahami. Ini pentingnya orang berjemaah. Nah, bagaimana kemudian orang ini tidak sengaja dari khusyuknya, dari mendalami yang namanya bacaan-bacaan yang dia baca si makmum merem gitu. Ternyata si imam udah jauh ketinggalan. Lebih amannya apa? Mufaroqah saja. Niat berpisah dengan imam. Selanjutnya bagaimana? Wa adwiyatun wa ta'awil jamaah. Dan si makmum syarat yang selanjutnya itu niat untuk berjamaah. Entah itu makmuman atau pakai lafaz jamaatan sah-sah saja. Sing penting niat bahwa dirinya itu akan sholat jamaah bersama imam yang ada di depannya. Wa ayyatawafaqana sholatayhima. Makmum sama imam ini ada kecocokan gerakan sholatnya. Itu harus. Kok ulama di sini menyatakan bagaimana kemudian kalau sholat mayyit? Nah, lama berbeda pendapat. Ulama di sini berbeda pendapat bahwa tidak sah. Kenapa? Karena tidak cocok gerakannya. Nah, ini namanya khilaful ulama, rahmat bagi semuanya. Tergantung bagaimana kita apa mau mengikuti ulama yang Imam Nawawi, apa mengikuti Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar sah dengan catatan takbirnya orang yang sholat jenazah itu ditakbir terakhir mengikuti kemudian makmum sholat. Jangan sampai bertolak belakang dengan rukun-rukun sunnah yang dilakukan oleh imam. Umpama imam ini kemudian lupa, wah ini pakai sujud sahwi. Kenapa kok dikatakan sahwi? Nah, ini saya baru ingat. Kemarin lupa kan bicara. Sahwi ini kan lupa. Berarti untuk menebel kelupaan itu harus dilakukan dengan sujud sahwi. Kalau kemudian kita katakan sujud sahwi itu adalah sujud di mana orang yang melakukan gerakan-gerakan sholat yang memang terkontaminasi dengan pikiran sehingga lupa. Nah, kemarin yang dibahas tentang kesalahan saya ini dapat 3 apa 4 was-was. Ya. Maka di situ harus diyakinkan pada yang bisa memahamkan, maka sholatnya akan jadi batal.
yang namanya imam. Terus menjadi seorang makmum tidak boleh kemudian mentakyin imam. Mentakyin imam itu bagaimana Ustaz? Siapapun yang menjadi imam itu harus kita ikuti. Jangan kemudian kita seumpama ada di masjid, niat bahwa dirinya itu akan bermakmum kepada si A. Ternyata yang jadi imam adalah si B. Nah, ini pentakyinan seperti ini bisa jadi sholat jamaahnya batal. Kenapa? Fikih menyatakan al-hukmu bid-dhawair, apa yang menjadi dhahirnya itulah hukum fikih berlaku. Oleh karena bagaimana supaya aman, siapapun yang menjadi imam ya sudah makmuman lillahi ta'ala, selesai. Gak usah kemudian mentakyin, saya harus berimam sama ini, saya harus berimam sama sini. Ternyata meleset. Nah, ini dikhawatirkan jemaahnya tidak mendapatkan fadilah. Kalau kemudian kita ini ada di suatu ruangan, kemudian ada orang sholat, kok saya ini mau keluar banyak jemaah, mau ke samping tertutup, gak ngikuti sholat, gak enak, dan saya tidak tahu imam ini sholat apa. Nah, ini ada yang bertanya. Maka yang lebih aman, saya mau sholat sebagaimana imam itu sholat. Gerakan dalam hatinya bersama dengan takbiratul ihram. Selesai. Usolli ala man shalla alaihi imam. Saya sholat sebagaimana imam itu sholat. Oh, udah ikuti. Kenapa? Karena di situ ada timbul, saya rombongan sama teman-teman menghadiri haul. Ikuti. Ternyata apa? Ya, imam itu sedang sholat jenazah. Oh, udah ikuti. Kalau seumpama pas niatnya beda dengan itu, sholat mutlak, yang lainnya takbir, yang kedua, yang ketiga, ini karena imam sholat. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang masalah sholat berjamaah, atau saya lanjut satu bab dulu fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun suwamu qudwati tismun tasihhu fi khamsin qudwatu rajulin bi insan wa qudwatu imra'atin bimra'atin